Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Imam Khatib Bilal dan pengurus daripada DKM Masjid Al-Muttahidin beserta para jamaahnya. Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa mengisi waktu kita, sisa umur kita dengan mengkaji ilmu hadis, yang mana yang di hadapan saya ini adalah hadis Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis yang pertama, sekarang hadis yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya? Aduh, tidak nampak, Parno. Ketinggalan bapak-bapak aja ini. Sebelum saya membacakan teks hadisnya, marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mengasuh kita, membimbing, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, Maratibuddin. Hadis yang kedua bercerita tentang tingkatan-tingkatan agama, dalam hal ini pilar-pilar agama Islam. Diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu aidan qal. Ini diriwayatkan dari, alhamdulillah, kasih, dari Sayyidina Umar. Aidan berarti lagi, menandakan hadis sebelumnya juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Diambil riwayat yang paling dekat dengan Rasulullah, tabaqahnya tabaqah ula, tingkatannya tingkatan pertama. Apa bunyinya? Kalau an Umar ini namanya sanad, Pak. Kemudian qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzata yaumin, ini namanya matan. Matan hadis bercerita waktu itu kami, bainama nahnu, ketika kami, berarti bukan satu orang, berarti banyak orang. Julusun, sama-sama duduk, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari kami bersama-sama duduk dengan Rasulullah. Idh tala'a alaina, mendadak, tanpa tahu lagi kok mendadak muncul, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyabi, bajunya sangatlah putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangatlah hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat darinya bekas-bekas dia berjalan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenali salah satu dari kami, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, ini hadis menunjukkan bahwasanya orang yang datang itu adalah orang yang betul-betul tidak dikenali. Tetapi kalau tidak dikenali, yang mengherankan, dia itu berarti bukan orang sekitar situ.
Yang mengherankan adalah kenapa bajunya masih putih bersih, warna rambutnya hitam legam. Sebagaimana kita tahu Makkah Madinah itu daerah padang pasir. Kalau melewati padang pasir maka baju itu agak kelihatan lusuh. Rambut yang terkena pasir juga mulai lusuh. Ini kok nggak kelihatan, sangat mengherankan. Terus kemudian hatta jalasa ilan nabi, orang itu datang kepada Nabi, datang dan duduk di hadapan Nabi. Tidak berhenti di situ, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, orang tersebut melekatkan kedua lututnya pada lutut Nabi. Jadi duduknya macam duduknya Pak Zainal ini. Duduk Nabi macam itu, kemudian orang yang datang itu duduknya macam itu, ditempelkannya kedua lututnya ini dengan lututnya Nabi. Terus kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, orang itu lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Rasulullah. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini orang nggak kenal, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengenali, kok tiba-tiba manggil ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, habarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini bapak-bapak, sengaja saya baca ini Al-Jawahirul Lu'lu'iyah karena saya kalau membawa pemahaman berdasarkan terjemahan yang saya fahami, itu banyak sekali mutiara-mutiara atau pesan-pesan yang sangat-sangat istimewa yang tidak bisa saya temukan. Yang saya mengerti pesan-pesan terdalamnya melalui tulisan dari para ulama. Kenapa kok duduknya begitu? Kenapa kok ditempelkan? Apa makna di balik itu? Ini yang sangat berharga yang perlu kita gali daripada hadis ini melalui syarahnya. Maka kalau memahami hadis, apalagi ayat Quran tidak melalui syarah, yakin banyak sekali mutiara-mutiara yang tidak dapat dilihat karena penglihatan kita terbatas. Maka dari itu diperlukan yang namanya pemahaman daripada para ulama. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad akhbirina anil Islam, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Inti Islam itu yang pertama, akhbirni anil Islam, habarkan tentang Islam sejati itu bagaimana? Rasulullah menjawab, Islam sejati adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama, syahadat. Kemudian setelah kesaksian itu kamu ucapkan dengan lidah kamu yakini dengan hati kamu buktikan dengan perjuangan kamu. Wa tuqimas shalah, jangan berhenti pada kesaksian, tapi dilanjutkan kesaksian itu, dirawat, dijaga dengan senantiasa melakukan sholat. Jadi melakukan sholat itu dalam rangka menjaga, melestarikan dua kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Setelah itu wa tasuma Ramadan. Tapi sebelum tasuma Ramadan, wa tu'tiyaz zakah itu Pak, Bu, ini adalah pembuktian bahwasanya kita dan apa yang kita cintai berada dalam perintah Allah. Kalau kata Allah nyuruh keluarkan 2,5%, maka keluarkanlah 2,5%. Artinya apa yang ada di genggaman kita ketika Allah menyuruh untuk mengeluarkannya, maka keluarkanlah. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan
Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji apabila kamu memiliki jalannya atau memiliki fasilitas dan sarananya. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Seketika itu, ketika sudah dijawab 5 rukun Islam ini, orang ini mengatakan kamu benar. Maka apa yang di benak para sahabat, Sayyidina Umar mengatakan fa'ajibna lahu, ini orang sangat aneh. Yas'aluhu, dia bertanya. Orang bertanya kira-kira paham apa enggak paham, Mbak? Enggak paham. Tapi wa yusaddiquhu, dia membenarkannya, seolah-olah dia mengetes. Kemudian dilanjut dengan pertanyaan kedua, fa akhbirni 'anil iman, habarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab lagi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, mengimani, meyakini malaikatnya Allah, meyakini kitab-kitabnya Allah, meyakini rasul-rasulnya Allah, meyakini adanya hari akhir. Tahu kenapa dinamakan hari akhir? Adanya di sini. Kita tahu kenapa sebutannya hari akhir itu, saya baca di sini. Oh, ternyata begitu dikatakan hari akhir. Nanti saya jelaskan. Terus wa tu'mina bil qadari, kita beriman dengan sepenuh hati bahwasanya Allah sudah menakar bil qadar. Qadar itu menakar, baik atau buruknya itu sudah ada dalam takarannya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita hari ini tanggal berapa sekarang? 4 bulan November. Bulan ini awal bulan berapa penghasilan, ya, pemasukan, pengeluaran dan seterusnya, itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqata, benar. Terus otomatis Sayyidina Umar heran lagi. Yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan, habarkan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi Muhammad menjawab lagi, anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu fa illam takun tarah fa innahu yarak, ketika kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa melihat kamu. Nah, hadis ini dari mulai akhbirni yang pertama sampai akhbirni yang ketiga itu dinamakan sebagai rukun agama Islam. Rukunnya ada 3, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada berapa, Pak? Ada 2. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah yang selalu melihat kita. Jadi rukun ihsan itu ada 2. Kemudian qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Enggak berhenti di situ. Orang ini bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Orang yang ditanya, yaitu Nabi, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Ini jawaban diplomatis, ya. Kalau kita kan bisa menjawabnya tidak tahu gitu kan. Tapi Nabi itu kata-katanya itu keren. Kata-katanya itu diplomatis. Yang ditanya dengan yang bertanya, yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Nah, ini keren ini. Qala fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku, habarkan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat.
Terus dijelaskan antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda datangnya kiamat yang pertama adalah adanya orang perempuan budak yang melahirkan anaknya, tetapi anak tuannya ya, anak tuannya. Jadi di antara tanda datangnya kiamat atau dekatnya kiamat ada perempuan hamba sahaya melahirkan anak tuannya, atau dimaknai anaknya tuannya ini akan menjadi majikan darinya. Berarti anaknya yang dia lahirkan, dia susui, dia asuh sampai besar, itu yang akan menjadi tuannya, yang akan menjadi majikannya. Itu nanti kita kupas lagi. Kemudian yang kedua, ciri atau tanda dekatnya kiamat yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata syai yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang bertelanjang kaki ya, kemudian menggembalakan kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, tentu Rasulullah ketika menyatakan ini tidak dalam makna yang sebatas itu. Ada makna-makna di luar itu yang bisa kita terjemahkan, kita tafsiri tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman-pemahaman yang dianut oleh para ulama atau guru-guru kita. Kemudian tsumman talaqa falabithtu maliya. Orang itu setelah nanya dan setelah dijawab tentang tanda-tanda kiamat, pergi. Falabistu malia, kami diam ngango, bahasa Jambi. Falabistu malia, kami ini termangu ya. Tsumma qal, kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapakah yang bertanya tadi? Dijawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini etika adab orang yang menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada muridnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian di sini sudah selesai di situ. Qala fa innahu, Rasul kemudian memberikan penegasan, qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia adalah Jibril wahai Umar, dia datang kepada kita semuanya, dia mendatangi kalian semuanya dalam rangka untuk mengajarkan kepadamu sekalian tentang agama kamu. Ini hadis diurutkan nomor kedua, menandakan hadis ini sangat-sangat penting untuk kita. Yang pertama tentang apa? Tentang rukun agama Islam, yang mana isinya rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Dan yang kedua tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Saya jelaskan asy-syarh wal bayan an Sayyidina Umar bin Al-Khattab aidan kama anhul hadithul awal, seperti hadis yang pertama. Wa qad taqaddamat tarjamatuhu, telah diterangkan tentang biografinya pada hadis sebelumnya. Kemudian di sini dinyatakan bahwasanya rajulun wa huwa Jibril ata ila nabi fi surati rajulin la ya'rifunaha wa kana fil ghalib ya'tihi fi surati Dihya bi kasrid dali Dihyah al-Kalbi as-Sahabi. Jadi malaikat Jibril itu punya langganan. Malaikat Jibril ketika menjelma menjadi manusia punya bentuk yang biasa beliau pinjam. Wajahnya, bentuk tubuhnya itu biasa minjam daripada sahabat Rasulullah yang bernama Dihyah al-Kalbi. Ada sahabat yang namanya siapa? Dihyah al-Kalbi. Itu seringkali Jibril meminjam wajahnya untuk menjelma
supaya bisa dilihat oleh manusia. Nah, sekarang ini enggak. Kemudian wa kana ajmalu ahli zamanihi wa ahsanuhum suratan, diterangkan bahwasanya Dihya al-Kalbi adalah orang yang paling tampan saat itu, dan bentuk rupanya itu sangatlah rupawan. Syadidu bayadi thiyab, dan seterusnya dinyatakan di sini ketika Rasulullah itu didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril itu begini ya, sama seperti yang tadi saya contohkan, maaf, begini posisinya, kemudian Rasul di depan sini langsung dipegangnya. Itu mengandung makna apa kira-kira? Apa makna yang bisa kita ambil? Wa inna ma fu'ila dzalika litanbihi ala annahu yanbaghi lis-sa'il adamul istihya'i 'inda su'al. Itu memberikan pengajaran untuk kita. Kalau kita dalam posisi orang yang bertanya, jangan malu. Jangan malu kepada orang yang kita tanyai. Kemudian wa yanbaghi lil mas'uli as-sufha 'anis sa'il wa in ta'adda ma yanbaghi minal ihtirami lil mas'uli wal adabi ma'ah. Yang kedua, pelajaran pertama, Jibril melakukan itu supaya kita mengambil pelajaran adab. Kalau kita bertanya nggak boleh malu-malu. Pelajaran yang kedua, kalau seandainya kita dalam posisi orang yang dimintain pendapat, orang yang ditanya, maka kita adalah orang yang seharusnya memberikan toleransi, berlapang dada, membuang gengsi dan image, ya. Wa in ta'adda ma yanbaghi minal ihtirami lil mas'uli wal adami ma'ah. Kalau ada orang yang bertanya itu mungkin ada 1-2 kelakuannya yang gak pas dengan kita, maka kita harus berlapang dada. Nggak usah mempersoalkan. Kalau kita tahu ya kita jawab apa adanya. Jangan pula gara-gara nanyo kok dak do tata krama nian, malas jawab. Nggak begitu. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya kalau ada yang bertanya, bagaimanapun bentuk pertanyaannya, bagaimanapun gestur gaya tutur katanya, ketika itu penting untuk dia tanyakan dan kita tahu jawabannya, buang ego kita, buang gengsi kita, jawab apa adanya. Itu makna daripada Rasulullah tidak bereaksi ketika malaikat Jibril menempelkan kedua tangannya ke paha beliau. Makna berikutnya yang saya gali dari syarah-syarah lain menunjukkan bahwasanya orang itu kalaulah tidak bisa dekat dengan guru sewaktu mengajar, maka dekatlah secara emosional. Alaqah batiniahnya harus dekat. Ya Rasulullah menghadapi malaikat Jibril yang bertanya itu kan, malaikat Jibril datang mendekati beliau sedekat-dekatnya. Itu menunjukkan bahwasanya kita kalau pengen ngaji, kalau bisa kita datang dan dekat sedekat-dekatnya secara zahir maupun secara batin. Tak dapat secara zahirnya, batinnya bae jadilah. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih ini kok orang datang ujuk-ujuk langsung nyebutnya ya Muhammad, padahal sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beriman kepada beliau, bahkan Allah sendiri ketika mengundang atau memanggil nama nabi-nabi yang lain, dipanggil langsung namanya, ya Yahya, ya Isa, ya Musa dan seterusnya. Tetapi ketika Nabi tidak pernah dipanggilnya ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi,
Jadi itu taklim dari Allah kepada para sahabat supaya jangan memanggil namanya baik. Nah, terus kenapa orang yang bertanya dalam hadis ini, yaitu malaikat Jibril, langsung pakai ya Muhammad? Dinyatakan di sini, wa nadahu bismihi ma'a annahu haramun li anna dzalika kana qabla at-tahrim. Mengundang nama Nabi Muhammad itu ternyata bertahap. Dulu sebelum ada keharaman dari Allah untuk mengundang nama Nabi Muhammad, langsung namanya saja, orang itu langsung ngundang biasa. Kemudian diharamkan oleh Allah, jangan panggil namanya saja. Terus, atau pilihan yang kedua, atau jawaban yang kedua, li'annal hurmata mukhtassatun bil adamiyina dunal malaikah. Keharaman itu terbatas khusus untuk anak cucu Adam. Malaikat Jibril ini bukan anak cucu Adam, tidak berlaku keharamannya. Nah, terus wa inna ma fu'ila dzalika liyuqawwiya dhanna as-sahabati annahu min jafatil a'rabi limazidit ta'miyati alaihim. Dan yang ketiga, ketika malaikat Jibril mengundang ya Muhammad, dilakukan supaya menguatkan persangkaan daripada sahabat bahwasanya orang yang datang ini min jafatil a'rab, dari pedalaman, dari orang-orang pedalaman yang enggak tahu tata krama. Apa tujuannya? Limazidit ta'miyati alaihim, supaya menguatkan ya peran bahwasanya ini bukanlah malaikat Jibril. Nah, gitu ya. Kemudian di sini dinyatakan bahwasanya syahadat itu tusaddiqu wa tusallimu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian sadaqta ay ar-rajulu sadaqta fima tabihi. Qala Umar anhu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu fa'akhbirni 'anil Islam fa'akhbirni 'anil iman mujiban lahu an dzalika an tu'mina. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani ketetapan atau takdir Allah baik dalam bentuk yang positif maupun dalam bentuk yang negatif. Bi an ta'taqida wa tusaddiqa bi anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalq. Kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah sudah menetapkan, Allah sudah menakar bahwasanya kita ini kebagian sekian, dari mulai lahir ceprot sampai kita itu meninggal sudah ada takarannya. Berapa kilo beras yang nak kita habiskan, berapa liter air yang nak kita bisa minum. Maka kalau mau bahasa yang agak guyonan tetapi maknanya itu lumayan masuk adalah, kenapa orang itu meninggal? Ya karena sakit. Lebih tepatnya adalah karena jatah makannya sudah habis. Karena kuota makannya sudah habis, kuota napasnya sudah habis. Sakit itu tidaklah menjadi, katakanlah, penentu kematian. Yang menjadi penentu kematian adalah napas sudah habis, jatah makan dan minum sudah habis. Waruya an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin
fama arsalani fi hajatin falam tatahayya illa qal law qada kana walau qadara kana warada anna Allah ta'ala qal khalaqtul khaira wasyarra fatuba liman khalaqtahu lil khair wa ajraytahu al khair ala yadayhi. Nah, ini ada hadis yang cukup menarik yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu termasuk khadimnya Rasulullah. Dinyatakan bahwasanya saya berkhidmah di rumah Rasulullah selama 10 tahun, ya. Ketika beliau menyuruh, tidaklah saya dengarkan perintah itu kecuali saya menyelesaikannya. Kemudian beliau menyatakan, beliau bersabda, lau qada kana walau qadara kana. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah maka itu akan terwujud, kalau sudah ditakar oleh Allah maka itu juga akan terwujud. Maka saya ada sebuah cerita yang cukup menarik, bahwa orang itu ada yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, ada yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang miskin. Sehebat apapun dia bekerja, serajin apapun dia bekerja dari pagi sampai malam, karena takarannya atau potongannya adalah potongan bukan orang kaya, dia tidaklah kaya. Sementara orang yang sudah ditakdir kaya, meskipun kerja ala kadarnya, tetapi kaya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini cerita nyata ini. Ada fakta di antara kita, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Jadi ada orang melihara kambing. Sudah bertahun-tahun melihara kambing, dia nggak melahirkan, nggak hamil dan nggak melahirkan. Kebetulan orang yang melihara itu bekerja di tempat si fulan yang juga punya ternak. Karena saking capeknya dan kebetulan dia butuh uang, akhirnya dia jual kambing itu kepada tuannya. Nggak lama setelah itu, 2-3 bulan dijual kepada tuannya, ini melahirkan, Mbak. Apa bahasa dari beliau? Wah, susah. Kalau potongan miskin itu diapa-apakan ya miskin. Tapi kalau orang potongan kaya, nggak ngapa-ngapain, kaya. Ini nyata ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian wa hukiya anna mulkan qala lahu munajjimuha innaka tamutu fil yaumil falani. Ada sebuah hikayat, seorang raja bertanya kepada ahli nujum. Kemudian ahli nujum memberikan jawaban. Yang ditanya mengenai kapan saya mati katanya, dan apa yang menyebabkan saya mati. Ahli nujum berkata bahwasanya kamu nanti mati hari Jumat, waktunya siang. Terus ditanya lagi, apa yang menyebabkan saya mati? Kemudian dijawab, kamu disengat sama aqrab. Disengat sama aqrab. Apa aqrab itu? Kala jengking. Akhirnya setelah dia mendengar itu, dicatatnya nih, hari mau mati kapan, berapa hari lagi. Setelah sudah dekat harinya, falamma anal waktu tajarrada min thiyabihi, dia melepaskan seluruh bajunya supaya meyakinkan, memastikan bahwasanya di dalam baju, di saku dan lain sebagainya nggak ada yang namanya kalajengking, ya. Terus warokiba farsahu ba'da ghasliha wa tarsihi sya'riha, dia menaiki faras, kudanya itu sudah dimandikan, sudah disisir bersih, tidak ada lagi lah pokoknya serangga-serangga di rambutnya, itu sudah steril. Wa dakhala bihal bahra hadran, kemudian kudanya ini diajak nyelam ke sungai Batanghari.
Terus kemudian di jam yang mana ditetapkan, fa'atoshat, mendadak kudanya bersin. Ya, yang pengalaman dengan dunia perkudaan ada ya. Kuda bisa bersin ada ya. Nah, ketika kuda bersin itu, fakharaja min mankhariha, keluar dari hidungnya kuda tadi aqrabun. Kala jengkingnya keluar, kemudian matok, menyengat raja tadi, you mati. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kematian itu tidak bisa dihindari. Nah, kita lanjutkan, bapak-bapak. Masih ada waktu berapa menit ini? Berapa? 4 menit lagi ya. Baik. Kita langsung ke ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Saya singkat saja, mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, tapi saya cukupkan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ihsan. Ihsan itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah level rukun yang ketiga, di mana orang itu setelah sholat melaksanakan sholatnya dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai fikih, ya. Kemudian beriman, rukun imannya disempurnakan sebagaimana kita belajar akidah atau tauhid. Sementara ihsan itu adalah adab atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak kita? Nah, diantaranya adalah dengan kita berihsan, kita membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Sholat itu tidak boleh riya, sholat itu tidak boleh sombong, sholat itu harus khusyuk, sholat itu harus tawadhu dan seterusnya. Itu bagian daripada ihsan. Maka sholatnya tadi benar secara Islam, benar secara iman, dan benar secara ihsan. Nah, maka dari itu monggo dari amalia-amalia kita sempurnakan, dari mulai Islam kita bagaimana, iman kita bagaimana, ihsan kita bagaimana. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai closing statement, ada yang menyatakan begini, ada yang bilang bahwasanya Islam itu adalah agama akal. Benar. Ada yang bilang Islam itu adalah agama cinta. Benar. Ada yang bilang Islam itu agama pembebanan. Ya benar. Nah, bagaimana itu benarnya? Kalau dinyatakan Islam adalah agama akal, berarti orang itu harus idrok dengan akalnya supaya dia betul-betul meyakini bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus diperankan akal kita dengan sebaik-baiknya. Itu makna daripada Islam adalah agama akal. Sementara Islam adalah agama pembebanan, itu adalah rukun Islam. Kalau tadi kan rukun iman. Apa maknanya? Rukun Islam itu kita tidak boleh banyak tanya. Kalau disuruh sholat maghrib 5 rakaat ya sudah, dibebankannya 5 rakaat. Isya 4 rakaat ya sudah, 4 rakaat, laksanakan saja. Ya, karena itu adalah taklif. Disuruh zakat ya laksanakan, disuruh haji silakan laksanakan, puasa silakan laksanakan. Itu adalah bagian daripada pembebanan. Kemudian bagaimana ihsan? Islam adalah agama cinta. Itu adalah konsep daripada ihsan. Yang paling dekat Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Sudah selesai ya? Hah? Dikit lagi ya. Jadi ihsan itu adalah berbuat yang terbaik, melakukan
perang dengan penuh cinta kasih, menyembelih hewan dengan penuh cinta kasih, itu adalah bagian daripada ihsan. Kalau kita minjem uang sama orang, ya, minjem 1 juta dikembalikan 1 juta, itu namanya adil. Namanya apa? Adil. Sementara kalau kita minjem uang 1 juta, kok kita punya rezeki banyak, kita balikan 1.200.000, itu namanya ihsan. Kita karena ada rezeki lebih, kita lebihkan, itu namanya ihsan. Maka dinyatakan Islam adalah agama cinta kasih atau dinul mahabbah. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.